Soraklah para malaikat di surga, alukanlah Kristus Raja di Raja. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore, selamat datang dalam permenungan kita di hari Sabtu Putih ini. Sabtu Kudus, Sabtu Putih seputih hati para calon-calon baptis yang akan dipermandikan pada malam ini. Juga seputih pengharapan dari mereka-mereka yang akan diterimakan sebagai calon katekumen yang akan dibina selama setahun. Nanti pada Paskah tahun berikut mereka akan dipermandikan. Tahun permulaan hidup baru, tahun penantian akan rahmat Tuhan. Dan pada malam ini gereja semesta bersatu sehati dalam doa menantikan mentari pagi yang bersinar, mentari Paskah, mentari kehidupan baru yang telah ditebus dalam diri Yesus Kristus sendiri. Sabtu ini adalah Sabtu penantian, Sabtu di mana kita dalam kesunyian seperti Yesus dalam kesunyian makam menguburkan manusia lama kita agar satu kehidupan di dalam Tuhan boleh bangkit kembali. Malam ini kita menantikan saat rahmat itu, saat Tuhan, dan bukan saat kita. Dan saat Tuhan itu kadang teramat sulit, karena kita selalu pingin semuanya cepat-cepat. Dalam budaya instan seperti sekarang, semuanya mau dicepat-cepat. Kita tidak mau melewati proses buah menjadi matang. Kadang sebelum waktunya buah sudah dipetik, sudah diperam. Kadang buah belum saatnya berbuah, dipaksakan untuk berbuah. Karena kita mau cepat mendapatkan hasil. Perayaan hari Sabtu kemuliaan, Sabtu Kudus, adalah perayaan pengharapan. Perayaan membiarkan proses Tuhan terjadi dalam diriku. Proses Tuhan melewati dan melalui proses pembusukan, proses penghancuran manusia lama kita. Hanya dengan demikian, benih rahmat Tuhan itu boleh bertumbuh. 40 hari lamanya kita berada di masa puasa, masa berpantang dan berpuasa, masa di mana kita melatih diri kita untuk lebih mendengarkan Tuhan, untuk lebih peduli terhadap sesama kita. Melalui laku taubat dan tapak kita diajak untuk menyadarkan bahwa kita ini hanyalah manusia-manusia semata, adalah debu semata. Tetapi debu itu ingin dipakai oleh Tuhan. Debu itu ketika diserahkan dalam tangan Tuhan, debu itu menjadi manusia. Dia menjadi manusia yang hidup karena ada roh Tuhan, ada napas Tuhan. Makanya masa Prapaskah itu adalah masa di mana kita menemukan itu kembali roh Tuhan yang mungkin hilang karena ketegaran hati kita, karena kedegilan hati kita, karena kesombongan dan keangkuhan hati kita, karena ego kita, sehingga roh Tuhan itu mengap-mengap. Suara roh Tuhan itu sepertinya dipadamkan, dan lebih suara kedagingan lebih mempengaruhi kita. Maka pada hari ini, dari kemarin hari Jumat Agung sampai pada hari ini,
kita menyerahkan seluruh manusia lama kita ke dalam tangan Tuhan. Kita kuburkan di dalam darah Putra Allah yang tercurah pada kayu salib, supaya benih kehidupan baru penuh rahmat itu boleh bertumbuh. Marilah kita pada malam ini menantikan Tuhan. Marilah kita membiarkan proses Tuhan terjadi dalam hidup kita. Walaupun kadang lama, walaupun kadang tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan, proses Tuhan itu memerlukan kesabaran. Kesabaran bukan sebagai orang yang putus asa, tetapi kesabaran sebagai seorang beriman. Kesabaran seorang perawan di tanah Nazaret menantikan pemenuhan janji Tuhan. Kesabaran seorang Hana dan Simeon menantikan saat rahmat Tuhan. Kesabaran Bani Israel yang harus menantikan 40 tahun dalam pengembaraan dan penyangkalan diri untuk masuk ke tanah terjanji. Kesabaran ini tidak bisa bergantung pada kemanusiaan kita. Karena pada suatu saat, kota kesabaran kita akan hilang. Lalu yang ada, putus asa, dendam, amarah, menyalahkan seluruh dunia, diri dan Tuhan sendiri. Kesabaran yang diinginkan adalah kesabaran orang beriman. Kesadaran orang percaya bahwa pada akhirnya toh suatu kehidupan baru pasti akan muncul. Saya cuma harus membiarkan proses Tuhan terjadi dalam diriku. Itulah kesabaran Yesus ketika dia menyerahkan nyawanya kemarin dalam hari Jumat Agung. Ketika dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Dia menyerahkan seluruh masa depannya. Dia menyerahkan seluruh masa lalunya. Dia menyerahkan seluruh masa kininya. Seluruh dirinya diserahkan kepada Tuhan, kepada Bapanya. Dalam satu keyakinan bahwa Allah yang melihat semuanya, Allah akan bertindak. Karena itu dia menyerahkan seluruh dirinya dalam kesabaran, dalam iman, dalam keyakinan itu. Supaya buah yang akan tumbuh dari kesabaran itu adalah buah kasih, adalah buah rahmat dan berkat, bukan buah kutuk, bukan buah penghancuran, tetapi buah kehidupan baru yang berharap, yang berserah kepada Tuhan. Kesabaran itu memerlukan seperti seorang yang mati menantikan kapan rahmat Tuhan itu datang. Yesus membutuhkan 3 hari untuk bangkit kembali, untuk hidup kembali. Dia harus memasuki dalam kegelapan, kesepian, kesendirian, tidak punya siapa-siapa. Tetapi dia memasuki dunia ini dalam harapan, dalam keyakinan bahwa semuanya pasti akan baik. Maka perayaan pada hari Sabtu ini adalah perayaan penantian. Biarkan proses Tuhan terjadi dalam dirimu. Berharaplah, yakinlah bahwa pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan pasti akan menjawabnya. Untuk sementara, lakukanlah apa yang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawabmu. Siapkanlah hatimu untuk menantikan saat Tuhan masuk dalam hidup
pujilah Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. bunyi nafis.